Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan modul 4 kami tentang activity diagram. Memasuki bab 1, abstrak. Dalam sebuah sistem atau software diperlukan sebuah activity diagram untuk bisa menggambarkan secara visual aktivitas, alur, bisnis, atau workflow dari sebuah sistem itu sendiri. Sehingga sistem tersebut bisa terlihat jelas alur jalannya. Sebuah sistem tersebut dalam pembuatan activity diagram untuk sebuah sistem informasi politik ini ada beberapa activity diagram seperti untuk login, pendaftaran pasien, poli, dokter, dan lain sebagainya. Nah, ini hasil praktikumnya. Activity diagram login akan dijelaskan oleh Saudara Doni. Saudara Doni, silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu activity login. Activity diagram login, pertama ada initial state, kemudian si user itu memilih menu login, habis menu login, kemudian mengisi form login. Setelah form login diisi, kemudian diverifikasi. Jika gagal, maka user diminta untuk mengisi form kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian jika berhasil, maka si user bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian selanjutnya adalah activity diagram pendaftaran pasien. Yang pertama ada initial state. User itu memilih menu pendaftaran. Setelah memilih menu pendaftaran, si user mengisi form pendaftaran. Kemudian setelah mengisi form pendaftaran, verifikasi kelengkapan data. Jika verifikasi kelengkapan data gagal, maka akan menampilkan feedback kekurangan data. Kemudian jika data itu ada, maka akan kembali mengisi form pendaftaran. Jika datanya tidak ada, maka langsung berhenti. Setelah itu, jika verifikasi data berhasil, maka langsung akan mendapatkan nomor antrian. Kemudian selesai aktivitinya. Selanjutnya dijelaskan oleh Kapi. Untuk yang ketiga yaitu activity diagram menu poli. Pertama, initial state-nya kita akan memilih menu poli. Nah, di menu poli ini ada 3 tools yaitu tambah data, hapus data, dan mengubah data. Nah, yang pertama misalkan kita akan menghapus data ya, memilih data mana yang akan dihapus. Nah, terus akan ada konfirmasi apakah data yakin untuk dihapus atau tidak. Nah, kalau tidak, maka program akan langsung berhenti, dan kalau iya, data akan terhapus dan program berhenti. Selanjutnya ya, terus yang kedua yaitu edit data ya. Edit data juga sama, nanti kita akan memilih mana data yang akan diubah. Setelah itu kita akan disuruh untuk mengisi form. Setelah itu verifikasi data, apakah data itu sudah lengkap atau tidak. Jika tidak, maka akan gagal, dan jika berhasil, maka akan disimpan di database. Dan yang selanjutnya itu tambah data ya, ini salah sebenarnya. Yang pertama itu mengisi form poli, selanjutnya verifikasi gagal atau tidaknya. Kalau gagal, program itu akan berhenti, dan kalau berhasil akan disimpan di database. Selanjutnya, activity diagram untuk menu obat akan dijelaskan oleh Silviana Anggreni. Untuk Silviana, silakan. Ya, terima kasih. Di sini ada, kita bisa memilih obat. Selanjutnya akan menampilkan tools yang ada pada menu obat. Setelah itu kita bisa klik tambah obat atau hapus. Jika memilih edit, maka datanya akan diverifikasi. Jika berhasil, akan langsung disimpan ke database, dan jika gagal, akan kembali lagi harus menambah obat yang akan dipilih. Setelah itu, jika dihapus,
Maka jika verifikasinya berhasil, data akan disimpan ke database. Jika gagal, akan kembali lagi untuk dihapus. Dan untuk menu obatnya sendiri kan itu harus tambah obat dulu. Jika verifikasinya berhasil, maka data yang tambah obat itu bisa langsung disimpan ke database. Jika tidak atau gagal, maka verifikasinya menunjukkan harus menambah menu obat lagi. Selanjutnya ada menu pemeriksaan. Awalnya kita pilih pemeriksaannya, menu pemeriksaan. Terus menampilkan form pemeriksaan. Setelah itu kita mengambil data antrian dan langsung bisa mengisi form pemeriksaan. Jika berhasil dapat diverifikasi, dan jika tidak ada pasien, maka harus mengambil data antrian lagi. Nah, dalam verifikasi itu, jika berhasil, data akan disimpan ke database, dan jika tidak atau gagal, maka harus mengisi form pemeriksaan lagi. Selanjutnya saya kembalikan ke Kafi. Nah, untuk selanjutnya itu activity diagram untuk menu dokter akan dijelaskan oleh Muhammad Diaul Rabani. Untuk Muhammad Diaul Rabani silakan. Baik, terima kasih. Untuk awal-awalnya kita memilih data dokter, lalu bisa memilih tools yang berupa ada 3 tools. Yang pertama hapus data, edit data, lalu ada tambah data. Nah, untuk tambah data sendiri, kita memilih data, mengisi data yang ingin diisi, lanjut verifikasi. Seandainya gagal, data si sistem akan tidak bisa memasuki si datanya ke database. Seandainya berhasil, data akan tersimpan ke database. Nah, untuk selanjutnya ada edit data di mana kita bisa memilih data yang akan diubah, lalu kita verifikasi. Seandainya gagal, data tidak bisa dimasukin ke dalam database. Seandainya berhasil, data juga dapat dimasukkan ke dalam database. Nah, selanjutnya ada hapus data, di mana hapus data ini akan kita memilih data yang akan dihapus, lalu diverifikasi. Jika gagal, data tidak bisa terisi dimasukin ke dalam database, lalu jika berhasil, data akan disimpan dalam database. Selanjutnya ada jadwal praktek. Nah, di jadwal praktek ini sama saja. Yang pertama kita memilih jadwal prakteknya, lalu kita pilih toolsnya. Di sini ada 2 tools. Yang pertama tambah data dan juga edit data. Nah, untuk tambah data sendiri, kita akan menambahkan jadwal, lalu kita verifikasi. Jika gagal, si jadwalnya tidak bisa dimasukin ke dalam database. Nah, jika berhasil, si datanya disimpan dalam database. Lalu ada edit data di mana kita memilih jadwal yang akan diedit, lalu diverifikasi. Langkah selanjutnya, jika gagal, data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam database. Jika berhasil, data tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kavi. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu activity diagram untuk menu pembayaran akan dijelaskan oleh Dapa Putra Permana. Untuk Dapa Putra Permana silakan. Baik, sekarang ke menu pembayaran. Pertama-tama user akan memilih menu pembayaran. Setelah memilih menu pembayaran, user akan memilih metode pembayaran. Setelah itu, verifikasi. Jika berhasil, akan mendapatkan nota pembayaran dan program selesai. Jika gagal, akan menampilkan saldo tidak cukup dan keluar, dan bisa juga kembali lagi untuk memilih metode pembayaran. Sekarang untuk menu laporan. Pertama, user memilih menu laporan, lalu mengisi data laporan. Saat verifikasi, jika berhasil, data tersimpan di database. Jika gagal, akan menampilkan kekurangan datanya. Lalu diperiksa lagi, apakah data tidak ada. Jika tidak ada, akan keluar langsung. Jika ada, akan kembali lagi untuk mengisi data laporan, lalu verifikasi dan data tersimpan di database. Dikembalikan ke Kavi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata.
Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.